Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Boy Domingo. Saat ini saya membagikan renungan dengan judul Toxic. Toxic, apa itu toxic? Ya, racun ya, racun. Dalam hal ini pengertiannya bukan racun secara jasmani yang merusak tubuh jasmani kita kalau masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ini racun yang merusak hati kita, yang merusak pikiran kita, bahkan bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Nah, sayangnya toxic ini kadang-kadang tidak kita sadari keberadaannya. Kadang-kadang kita tidak menyadari kehadirannya, bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan malah orang yang menjadi penyebar toxic ini tidak menyadari kalau orang itu menjadi toxic. Siapa orang itu? Bisa jadi saya. Bisa jadi kita semua. Kita tidak menyadari kalau ada waktunya kita menjadi toksik. Dari mana kita bisa menyadarinya kalau begitu? Kalau hati kita terbuka untuk menerima teguran dari firman Tuhan, atau dari hamba Tuhan, ataupun dari sesama kita. Apa sih yang membuat kita menjadi toksik? Pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif tentang apa yang kita alami, keadaan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita yang kita tidak setuju mengenai pendapatnya atau tindakannya, atau yang bahasa umumnya kita nggak suka sama orang itu, sehingga kita menjelek-jelekan orang itu, lalu kita memberikannya kepada atau membagikannya kepada orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa kita selalu memandang negatif tentang seseorang. Bisa jadi juga orang lain melihat kita selalu mengeluh tentang sebuah keadaan di mana kita nggak pernah bersyukur. Akhirnya ketika kita bicara dengan teman kita menceritakan orang lain, kita menceritakan kejelekannya orang lain, kita menceritakan apa yang tidak baik di sekitaran kita, sehingga orang lain mendengar bahwa, kok ini orang sukanya ngeluh mulu ya, kok orang ini kalau ketemu saya selalu ngomong jeleknya orang lain ya. Nah, jangan-jangan nanti kalau dia ketemu orang lain, dia kan juga ngomongin kejelekan saya, begitu. Nah, orang toksik, orang yang suka menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang apa yang dia rasakan sendiri. Dan itu bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Kita sadar itu ya Bapak Ibu, bahwa seringkali juga kita temui ada orang di kantor atau ada orang di lingkungan atau di rumah kok yang bawaannya selalu mengeluh, bawaannya selalu menceritakan kejelekan orang lain. Bukan cuma di kantor ternyata, bukan cuma di keluarga, bukan cuma di lingkungan komunitas, tapi juga tidak tertutup kemungkinan itu ada di gereja. Kita harus bisa menyadari bahwa jangan sampai kita menjadi orang toksik yang selalu membagikan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang lain. Kalau kita memang gak suka sama seseorang, beranilah untuk menyampaikannya langsung kepada orang tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita menasihati orang tersebut kalau mungkin memang orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin bisa meningkatkan orang itu menjadi orang yang lebih baik. Kita datangi orang tersebut, kita bicara baik-baik. Jangan kita sebar-sebarkan kejelekannya kepada orang lain, sehingga orang lain melihat kita sebagai orang yang selalu berpikir negatif tentang orang lain. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23-24, demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bapak Ibu, selain kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan, kita juga tetap harus menjaga mulut kita dari bicara yang tidak baik, dari bicara yang serong, dan menjauhkan bibir kita dari hal-hal yang dolak-dalik. Firman Tuhan menguatkan kita, Roh Kudus akan menegur kita, akan menasihati kita, asal hati kita juga terbuka menerima teguran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, terima kasih untuk saat ini. Kami percaya Tuhan, kami rindu supaya hidup kami berkenan kepadamu. Dari mulut kami keluar doa, dari mulut kami keluar pujian, dari mulut kami keluar penyembahan, dan kami berharap dari mulut kami tidak ada keluar kata-kata negatif, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang keluar dari mulut kami. Biarlah Tuhan mulut yang sudah Engkau berikan kepada kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan, dan juga untuk bicarakan hal-hal baik tentang sesama kami, tentang lingkungan kami. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua, kemurahan melebihi daripada hidup kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.